Selamat siang, terima kasih sudah bergabung dengan ibadah online dari Bapak Majlis. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan doa bersama. Mari kita satukan dalam hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada kami pada hari-hari lalu hingga pada siang hari ini. Kami bersatu hati dalam Engkau, mengucapkan pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan sebentar lagi akan memulai ibadah ini Tuhan. Karena Roh Kudus melalui kami semua, sehingga apa yang kami dapat pada hari ini Tuhan Yesus membuat kami semakin dekat dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal hingga akhir. Segala berkat panjatkan Tuhan dan bersama kami hidup. Amin.
Selamat siang, Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga besar Bakor Umkris Rumah Sakit Pertamina. Ya, hari ini Jumat 22 April 2022. Mari kita akan belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Ya, kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari. Dan kalau siang hari ini kami boleh diberikan waktu yang indah untuk kami mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu isi hati-Mu Tuhan, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya keluarga besar Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini atau minggu ini kita masih dalam suasana Paskah, ya, suasana Paskah di mana semua orang percaya di muka bumi ini merayakannya dengan penuh sukacita. Paskah adalah kebangkitan Tuhan, ya, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dan ini suatu peristiwa yang nyata-nyata terjadi, ya, sekalipun ada sebagian orang yang tidak bisa menerima kebangkitan Tuhan Yesus ini dengan berbagai dalih dan berbagai alasan mereka menentang hal ini, ya. Memang di dalam Injil Matius pun begitu, yang pasal 28 yaitu dusta mahkamah agama, bagaimana dia memperalat sebagian orang, ya, untuk supaya dia tidak memberitakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan berita itu sampai sekarang masih diterima oleh sebagian orang-orang Yahudi, ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu merupakan simbol kemenangan bagi kita orang percaya. Ya, kalau kita lihat, ya, kalau kita perhatikan, tidak ada sosok lain selain Tuhan Yesus, ya, yang mati dibangkitkan, dan setelah dibangkitkan diteruskan, dilanjutkan dengan karyanya di muka bumi ini, dan selanjutnya dia naik ke surga, ya. Memang mungkin kita pernah mendengar ada orang mati dibangkitkan, tetapi setelah dibangkitkan mereka toh akhirnya mati juga, ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus, dia dibangkitkan dan tidak lama dia naik ke surga. Ini yang membedakan Tuhan Yesus dengan sosok lain, ya. Jadi sehebat apapun tokoh-tokoh itu tidak akan bisa menyamai, ya, menyamai apa yang terjadi atas diri Tuhan Yesus Kristus, karena ini memang sudah dinubuatkan, ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini merupakan simbol kemenangan kita, kemenangan orang percaya, ya. Maka Alkitab di dalam 1 Korintus 15, ya, dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 55, 1 Korintus 15 ayat 55, ya, kalau enggak mulai ayat 54, ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, ya, maut telah ditelan dalam kemenangan, ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, ini menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan dari antara orang mati itu kemenangan. Maut sudah tidak berkuasa atas diri yang mulia Tuhan Yesus, ya. Jadi ini jelas, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 57 dari 1 Korintus 15 ini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi implikasi dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu ternyata itu juga bisa, ya, bisa disematkan pada orang percaya. Tentu ini bukan sembarang orang percaya. Nanti kita akan belajar, ya, kita akan lihat, ya. Dikatakan
tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, ya. Allah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita diberikan kemenangan oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, maka Alkitab katakan bahwa Allah kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Ya. Ini yang menjadikan orang percaya mestinya kita bersyukur memiliki guru agung, sosok seperti yang mulia Tuhan Yesus ini. Ya. Tetapi di balik itu, Bapak Ibu Saudara, ada satu pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai pengikutnya, ya, sebagai umatnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 21. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Perhatikan, barang siapa menang. Ya, jadi kalau dikatakan barang siapa menang, di sini tidak dikatakan orang Kristen menang, tapi barang siapa menang. Artinya apa? Artinya kalau dikatakan barang siapa menang itu artinya apa? Memang ada orang-orang yang menang, tetapi ada juga orang-orang yang tidak menang. Ya, karena ini tidak dikatakan semua orang percaya, tapi yang menang saja. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi ketika Tuhan Yesus menang, yaitu melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus duduk di tahta Allah Bapa. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Pengikutku, muridku, umat-umatku yang menang, mereka juga akan aku dudukkan di tahtaku. Nah, ini satu kemuliaan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, bahkan Alkitab katakan kita akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus menghakimi ke-12 suku Israel. Bayangkan. Nah, ini sebetulnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang percaya itu diproyeksikan ada di tempat itu, duduk di tahta Tuhan. Tapi dengan catatan kita harus menang, ya. Nah, Tuhan Yesus dibangkitkan itu, ya, Tuhan Yesus dibangkitkan itu bukan karena dia anak Allah, ya, bukan karena dia anak Allah terus dibangkitkan, enggak. Ya, karena Alkitab katakan, ya, dia tidak mengenakan kealahannya dan dia mengenakan manusia seperti kita. Ya, jadi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama seperti manusia, seperti Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bisa salah juga. Ya, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk taat, tidak berbuat salah. Nah, ini yang membedakan Tuhan Yesus dengan sosok lain. Maka kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 5, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7. Kita lihat, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menghadapi saat-saat maut mau menjemput, dia berdoa dengan ratap tangis dan menyampaikan segala keluhan kepada Dia yang sanggup melepaskan dia dari maut. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa hanya Allah Bapa yang mampu melepaskan aku dari maut, dan dia berdoa. Ya, ternyata apa? Ia telah didengarkannya. Jadi doanya itu didengar. Kenapa doanya didengar? Karena dikatakan apa? Dari maut dan karena kesalehannya. Jadi karena kesalehannya, karena hidup yang diperagakan Tuhan Yesus itu hidup yang saleh, yang nyaris atau memang tidak bisa orang menemukan cacat celah dalam kehidupan yang diperagakan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini yang membuat Tuhan Yesus dibangkitkan, karena dia hidupnya saleh. Dia berdoa dengan ratap tangis dan menyampaikan keluhan, maka Bapa menjawab doa dia. Ya.
doa dia. Nah, pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kita ini memang rajin berdoa dan sering berdoa. Karena memang doa itu menjadi nafas hidup orang percaya. Tetapi saya mengingatkan, doa itu tidak ada sulitnya. Ya, doa itu mudah dikerjakan. Ya, siapapun kita bisa berdoa. Mau 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, kita semua bisa berdoa. Apalagi kalau orang-orang itu dalam masalah besar. Ya, misalnya kontrak rumah habis, anaknya masuk ICU, ya, terus lagi suaminya kehilangan pekerjaan. Ini kan benar-benar seperti sudah jatuh dihimpit tangga kan. Nah, orang-orang seperti ini tentu dia akan lebih mudah duduk di kaki Tuhan, lebih mudah digerakkan untuk berdoa karena dia sedang menghadapi persoalan hidup yang berat. Tapi sebaliknya, orang-orang yang serba kecukupan, secara materi dia berlimpah, jabatan dia sedang naik daun, usahanya berkembang luar biasa, anak cucu menantunya berhasil semua. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kurang kuat doanya karena dia merasa aku semuanya sudah ada, ya kan? Nah, tapi yang saya mau ingatkan adalah kita doa itu baik, tetapi satu hal, kalau Tuhan Yesus doanya dijawab karena dia bisa mewujudkan kesalehan di dalam hidupnya. Ya, nah sekarang kita koreksi. Apakah doa-doa yang kita naikkan itu dijawab atau tidak sama Tuhan? Ya, kira-kira didengar atau tidak oleh Tuhan? Nah, kita tanya diri kita. Apakah hidup yang saya peragakan sudah cukup saleh di hadapan Tuhan? Ya. Karena ternyata kesalehan seseorang itu menjadi kunci Tuhan menjawab doa seseorang. Ya, kesalehan seseorang itu menjadi kunci untuk Tuhan menjawab doa seseorang, itu kuncinya. Saleh apa enggak orang itu? Ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 59, Yesaya pasal 59 ayat 1 dikatakan, Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ya, tidak mendengar atau tidak mau mendengar doa kita, ialah segala dosamu. Ya. Jadi dosa dan kejahatan yang masih sering kita lakukan dan kadang-kadang kita melakukan tanpa sadar, itu yang menghambat doa kita. Ya, kadang-kadang kita sudah melakukan dosa, kesalahan, tapi tidak merasa itu bukan dosa, tapi di pemandangan Tuhan itu dosa. termasuk yang sering, dulu saya juga begitu, orang yang dendam dan sulit mengampuni sesamanya, itu Tuhan tidak berkenan orang-orang seperti ini. Ya, orang yang dendam, orang yang sulit mengampuni, sulit doanya didengar. Karena Tuhan pasti melihat, loh, kamu sendiri nggak tulus, kamu sendiri masih ada masalah kok. Ya, ini membahayakan bagi Tuhan. Kalau doanya dijawab, ini orang ini makin tambah besar kepala. Ya, makanya seringkali orang sulit merasa bahwa doanya tidak dijawab karena dia tidak menyadari. Mari kita koreksi, introspeksi. Ya, masih banyak dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Ya, itu yang harus diberesin dulu. Itu yang harus diberesin dulu. Ya, yang tadi Ibrani 5 tadi, Tuhan Yesus doanya didengar bukan hanya karena ratap dan tangis dan keluhan, tetapi karena apa? Karena dia saleh maka didengar. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, doa itu mudah kita kerjakan. Yang sulit diwujudkan adalah kesalehan hidup kita, itu yang sulit. Ya, kesalehan hidup kita, ya, kesalehan yang kita peragakan lewat hidup kita itu sulit diwujudkan. Ya, apakah kita sudah memperlakukan pasangan hidup kita dengan baik? Coba kita tanya. Apakah kita sudah memperlakukan pasangan hidup kita dengan baik? Apakah kita sudah memperlakukan orang tua kita dengan baik? Memperlakukan mertua kita dengan baik? Ya, karena ini pasti dipersoalkan oleh Tuhan.
Ya, Tuhan menyembunyikan wajahnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya, karena masalah dosa dan kejahatan ini yang menjadi pokok persoalan. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan itu, memang kebangkitan Tuhan itu simbol kemenangan. Tapi ingat, Tuhan dibangkitkan karena Tuhan Yesus sosok yang saleh sehingga doanya dijawab. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin menang dan doanya dijawab, mari kita berjuang bagaimana kita bisa mewujudkan hidup yang saleh. Ya, hidup yang saleh. Ya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8. Ya, kita lihat di dalam kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat 36. Ayat 36. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, ini surat yang ditulis Paulus yang ditujukan pada jemaat Roma. Kita tahu bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang mengalami aniaya yang berat. Ya, jemaat Roma adalah jemaat saat itu mengalami aniaya yang berat. Sampai dia mengatakan, oleh karena engkau di sini maksudnya Tuhan Yesus. Dari jemaat Roma mengatakan, oleh karena engkau ya Tuhan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya. Jadi karena orang-orang Roma itu karena begitu taatnya pada Tuhan Yesus, dia seperti ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi mereka itu bagaikan domba-domba sembelihan yang tinggal nunggu waktu disembelih. Nah, inilah gambaran orang-orang yang taat. Inilah gambaran orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sekalipun dia harus menderita, sekalipun dikatakan hari-harinya seperti dalam bayang-bayang maut, dia tetap setia. Ya, dia tetap setia. Ya, dia tetap setia. Karena dia tahu bahwa aku mau meneladani hidup Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tahu bagaimana kehidupan Tuhan dari mulai awal pelayanannya, penderitaan sepanjang Via Dolorosa itu sangat menyedihkan. Kalau kita menyaksikan filmnya The Passion, bagaimana Tuhan diperlakukan seperti itu, padahal orang tahu bahwa dia adalah sosok yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi kesalahan itu dicari-cari. Ya. Jadi kalau kita mau taat, ya, kalau kita mau saleh, kita harus belajar seperti Tuhan. Ya, seperti kehidupan Tuhan Yesus. Ya, ini dikatakan, ya, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita bisa membayangkan kehidupan orang-orang Roma saat itu. Penderitaan itu seperti tidak pernah jauh dari kehidupannya, tetapi dia yakin dan percaya bahwa dia sedang menjalani hidup seperti hidup yang dijalani Tuhan. Ya, mungkin penderitaan orang-orang di rumah itu tidak sebanding, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus di sepanjang Via Dolorosa, yang disiksa, dicambuk sampai kulitnya mengelupas. Ya, tapi dia tetap taat. Ya, dia tetap taat, dia tidak mengadakan perlawanan. Dia sadar bahwa memang ini sudah dinubuatkan. Aku harus menderita, aku harus mati di kayu salib, tapi hari yang ketiga aku dibangkitkan. Ini sudah dinubuatkan dan Tuhan Yesus tahu hal ini. Ya, tetapi sekalipun sudah dinubuatkan, kan menjalani secara nyata itu kan perlu keberanian. Coba, perlu keberanian. Dan ternyata sampai matinya di kayu salib pun Tuhan Yesus tidak melakukan dosa apapun. Ya, bahkan menjelang kematiannya dia bisa mengatakan, ya Bapa, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita bisa membayangkan, kita ini bukan disiksa seperti Tuhan, baru disakiti, ya, baru diperlakukan tidak adilnya, dendamnya minta ampun. Tuhan Yesus itu sampai menjelang dihabisin nyawanya, dia bisa mengatakan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, inilah contoh hidup saleh. Inilah contoh hidup saleh
Artinya apa? Dia tidak pernah keluar dari kebenaran. Karena dia tahu bahwa semua ini diizinkan Allah Bapa. Semua ini jalan yang harus aku lewati, yang aku tidak bisa menghindar. Ya, betapa mulianya Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa menjalani hidup seperti hidup Tuhan Yesus. Tetapi memang itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Ayat 37. Tetapi dari Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ketika orang-orang Roma itu mengalami berbagai penderitaan, dia katakan, aku lebih dari orang yang menang. Karena apa? Sekalipun aku hidup dalam bayang-bayang maut, tetapi aku tetap teguh. Aku tidak memberontak. Aku tidak tetap bisa menerima ini. Ya, ini yang berat. Ini yang berat. Ya, maka yang sering saya renungkan ya, kalau orang bisa taat, orang bisa ngalah. Ya, tapi dia taatnya terhadap atasannya, dia ngalahnya terhadap atasannya, terhadap orang yang status sosialnya lebih tinggi. Itu gampang, itu mudah. Tapi coba, bisa nggak dia mengalah? Ya, bisa nggak dia tidak membalas sakit hatinya ketika yang melukai adalah orang-orang yang status sosialnya di bawah? Bahkan itu anak buah kita, bisa nggak? Ini sulit. Ya, ini sulit. Kalau kita mengalah tapi mengalahnya sama orang yang bos-bos, itu gampang. Itu gampang. Tapi kalau kita harus mengalah, kalau kita harus mengampuni, kalau kita harus tidak dendam terhadap mereka yang melukai kita, tetapi yang melakukan itu adalah orang-orang yang status sosialnya di bawah kita, pendidikannya di bawah kita, jabatannya di bawah kita, itu sulit. Itu sulit. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan, kita akan mampu melakukan hal itu. Ya. Jadi kalau kita mau menang seperti yang katakan Tuhan, kita harus siap lewat ketaatan, dan ketaatan itu pasti berhubungan dengan penderitaan. Ya. Kalau kita bicara tentang ketaatan, itu pasti bersentuhan dengan penderitaan. Tidak ada orang yang taat yang tidak menderita. Ya. Tidak ada orang yang taat yang tidak menderita. Hampir semua orang mereka yang taat itu mereka yang menderita. Nah, ini yang Ibrani 5 sekarang, Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ingat, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Jadi ternyata Tuhan itu taat, itu belajar, dia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Jadi antara taat dan penderitaan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan, yang selalu bergandengan seperti dua sisi uang logam. Ya. Kalau kita mau taat, ya siap menderita. Dan ternyata Tuhan pun belajar taat. Belajar taat, dan akhirnya dia sempurna, dikatakan dalam ayat 9. Dan setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi dan setelah ia mencapai kesempurnaannya, kapan Tuhan Yesus sempurna? Ketika ia mati di kayu salib dan ia mengatakan sudah selesai. Nah, disitulah kesempurnaannya. Ya, dan kesempurnaannya, kematiannya itu yang menjadikan dia pokok keselamatan. Artinya apa? Allah Bapa mengatakan, kalau kamu ingin menang, kamu ingin selamat, contoh itu, kehidupan sosok itu, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus meneladani hidupnya. Kita mau belajar taat, sekalipun di balik itu penderitaan tentu akan mengiring kita, tetapi itu tidak masalah. Kita tahu bahwa ibadah, sasaran ibadah kita adalah apa? Dipermuliakan bersama Tuhan. Ya, sasaran ibadah yang kita lakukan adalah dipermuliakan bersama Tuhan di Yerusalem baru, duduk di tahta Tuhan Yesus. Itu sasaran ibadah kita. Dan kalau kita menaruh, ya, kita menaruh sasaran di situ, ya, dipermuliakan bersama Tuhan, kita sadar bahwa ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Hidup saleh, hidup dalam ketaatan, dan kita harus rela. Kita rela dibawa Tuhan masuk dari satu penderitaan ke penderitaan lainnya. Ya,
Karena memang Alkitab katakan Roma 8 ayat 17, kalau orang ingin barang siapa ingin dipermuliakan, ia juga harus mau menderita seperti Tuhan menderita. Ya, jadi orang percaya itu tidak bisa terpisahkan dari penderitaannya. Nah, masalahnya adalah masing-masing orang penderitaannya berbeda. Ada orang yang penderitaannya karena materi, ada orang yang penderitaannya karena sakit, ada penderitaan orang karena diperlakukan tidak adil, difitnah, macam-macam. Ya, orang kaya pun bisa menderita. Jangan dipikir nggak bisa, bisa. Ketika dia dikhianati, dia ditipu, itu pun menderita. Jadi intinya kita harus lewat penderitaan. Masalahnya masing-masing kita panggilan untuk menderita itu yang berbeda. Ya, jangan gampang menjadi orang percaya. Teruslah berjuang mencapai tujuan iman kita dipermuliakan bersama Tuhan. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh kesungguhan. Roh Kudus berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, sehingga penderitaan itu kami bisa anggap sebagai penderitaan yang biasa-biasa saja. Kami berdoa ya Bapa untuk Bakor Umpres Rumah Sakit Pertamina. Engkau pakai seluruh pengurusnya Tuhan. Engkau persatukan beliau-beliau ini dalam tali kasih-Mu, biar lewat karyanya Tuhan banyak Tuhan karyawan Rumah Sakit Pertamina, bahkan Pertamedika dijamah, dan mereka bisa saling menopang, saling menguatkan di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk manajemen Pertamedika, manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina. Taruhlah roh takut akan Engkau di dalam setiap beliau-beliau ini, sehingga apapun keputusan beliau, apapun polisi beliau ini, Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan Tuhan kenyamanan bagi semua karyawan Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kami menyerahkan juga Tuhan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang setia untuk merawat, untuk mengunjungi pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan ini, Engkau memberkati hidupnya, memberkati rumah tangganya, cukupkan segala apa yang beliau perlukan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga seluruh pejabat tinggi negara, juga Tuhan Gubernur DKI dan stafnya, pakai beliau-beliau ini menjadi alat Tuhan untuk menopang Tuhan, menopang mendatangkan damai sejahtera untuk DKI Jakarta, juga untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau menjamah anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya yang ada di lingkungan Bakor Umpres Rumah Sakit Pertamina, kiranya mereka Tuhan, merelakan untuk menyisihkan Tuhan, menyisihkan sebagian berkatnya untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di rumah sakit. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.